شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad amma ba'du. Kita masih melanjutkan ayat tentang tawakal kepada Allah, serah diri kepada Allah ya. Rangkaian asalnya adalah dari surat Maryam yang Maryam datang kepada kaumnya lalu berserah diri kepada Allah. Begitu maka dia menunjuk kepada bayinya yang masih dalam buayan itu untuk diajak bicara. Nah, kaitan dengan itu orang itu harus mau berserah diri, tawakal kepada Allah. Kalau menghadapi kesulitan, orang Muslim itu memegangi dinnya, berikhtiar dan bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dalam kaitan dengan itu ada banyak ayat ini ya. Kemarin kita sudah sampai pada ayat yang ke 123 surat Hud. Sekarang kita surat Yusuf ya. Surat Yusuf surat yang ke-12 ayat yang ke-67. Surat Yusuf ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum minallahi min syai'in inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Wa qala dan berkata Nabi Yakub, ya baniya, wahai anak-anakku, ingger anak-anak ingsun, la tadkhulu, janganlah kalian masuk Mesir maksudnya ya, janganlah kalian masuk Mesir min babin wahidin, dari pintu yang satu pintu saja, dari satu pintu gerbang. Wadkhulu, dan masuklah kalian min abwabin mutafarriqatin, dari pintu-pintu abwab, pintu-pintu yang mutafarriqah, yang terpisah-pisah macam-macam. Sekolah awal bergerbang kidul, gerbang lor, gerbang gitu loh, macam-macam itu. Wa ma'uni, dan aku tidak mencukupi angkum dari kalian, minallahi, dari Allah, min syai'in, dari sedikit pun, sesuatu pun. Maksudnya aku tidak bisa menolak kehendak Allah, tapi itu ikhtiar, itu masuk dari beberapa pintu, bukan dari satu pintu. Inil hukmu, tidak adalah hukum itu illa, kecuali lillahi, milik Allah. Hukum itu yang punya hanya Allah saja. Sesungguhnya ya, hakikatnya. Alaihi, atasnya, kepada Allah, tawakal tuh, aku bertawakal, aku berserah diri. Aku Nabi Yakub, aku berserah diri kepada Allah, wa alaihi, dan kepadanya, fal ya tawakal, maka hendaklah berserah diri, bertawakal, al mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Ini ceritanya bagaimana ini? Gini, Nabi Yakub ini ya nyuruh anak-anaknya yang saudara-saudara Nabi Yusuf itu masuk ke Mesir melalui banyak pintu, nggak cuma satu pintu saja. Kenapa? Karena anak-anak Nabi Yakub ini kan nyolok gitu, orang ganteng-ganteng, lanang, usianya kurang lebih sama. Jumlahnya 10 orang waktu itu. Berkurang nih ya. Jadi ini kan ceritanya sudah Benyamin sekel gitu kan ya. Sekel, lalu pasti ada satu lagi yang gede itu ya, Rubil atau siapa itu dicekel juga, tidak mau pulang gitu kan. Akhirnya ini
tinggal 9 tadi. Nah, ini wong songo, wong ketok apik gitu, Nabi Yakub sudah menaruh curiga kepada orang Mesir, ini kok anakku sing cilik dhewe ya ditahan kan gitu saja. Ceritanya tak pun kelingan lagi. Jadi kecekel nggawa ini kalau napa? Gelasnya rojo ini kalau nggih. Nah, terus dicekel lah Binyamin memang ditangkap oleh Nabi Yusuf, tapi sebenarnya bukan untuk dihukum ya karena untuk ditahan di situ. Yang gede juga nggak mau pulang karena itu. Nah, terus yang sekarang ini mau masuk Mesir. Nabi Yakub ngandani, kowe engko nek mlebu aja liwat sak nggon tok. Liwat dari beberapa pintu gitu loh. Generapati ketok gitu loh. Pecah-pecah gitu loh. Wong loro kuat kono, wong loro kono gitu loh, pecah-pecah gitu. Biar tidak nampak nyolok gitu. Jadi tidak kelihatan. Ini nanti kalau kita lihat di tafsirnya ini ya, salah satu tafsirnya saya ambilkan dari Qurtubi ini, itu kaitannya dengan masalah ain. Ain itu apa? Kekuatan mata. Apa tuh kekuatan mata niku? Ngeten. Orang itu, ya, Nabi itu bersabda begini, ini ada hadisnya ya, saya bacakan hadisnya ya. Innal aina latut khilur roju la al qabro wal jamala al kidro. Sesungguhnya mata, ain itu mata. Latut khilu, sungguh memasukkan ar-rojula, seseorang, orang laki-laki, al qabro ke dalam kuburan. Wal jamala dan unta kepada al-kidro, ke periuk. Maksudnya unta ini mati, dibeleh, terus dipangan itu loh, dipadai di periuk, terus dimasak. Jadi di dunia ini itu ada orang, enak uang, sing duwe kekuatan mata. Mripate kalau orang melihat orang gitu, terus dia tidak menyebut nama Allah, dia mengagumi orang yang dia lihat, terus tidak menyebut nama Allah, itu berdampak terhadap orang yang dilihat. Saya ulangi lagi. Ada orang, kita tidak tahu siapa itu. Nanti kita lihat hadisnya, itu ada di siapa? Sahal bin Hunayf, itu sahabat Nabi. Jadi dia melihat orang lain, jadi sahabat Nabi ini ngelihat orang lain dalam keadaan ngeligo. Wong lanang pada wong lanang nih, gitu. Lanang pada lanang, ngeligo terus dilihat kok awak kok gagah gini gitu loh ya, dia ngomong begitu itu. Lalu orang yang dilihat itu loro, sakit gara-gara itu, gitu loh. Ada di kitab-kitab hadis ya, ain itu seperti itu. Nah ini orang ini punya kekuatan mata, delok enak uang gagah-gagah gitu, bukan kok maaf, bukan kok berhasrat homoseks, bukan gitu, bukan. Ya mengagumi sesuatu itu, kagum tok. Tapi dia tidak membaca zikir, tidak berzikir, gitu loh. Ya sekedar delok kagum orang, subhanallah, orang masya Allah, orang apa gitu, nggak nyebut gitu, tapi diam saja mengagumi gitu. Lalu orang yang dilihat itu sakit, loro gitu. Nah lantas ini ceritanya kalau di hadis itu ya, kemudian ceritanya dia itu ketahuan begitu, lalu Rasul mengatakan itu tadi, jadi mana tadi, ala barokta, mengapa kamu tidak mencari berkah? Ini, di sini ya, ala barokta, kamu kok tidak mencari berkah? Maksudnya kamu kok tidak menyebut nama Allah? Gitu. Innal aina hakun, karena kekuatan mata itu sungguh-sungguh ada, hak betul. Maka suruh berwudu orang tadi itu. Sahabat tadi suruh berwudu, okay. Kon wudu karena Nabi, terus air wudunya itu digunakan untuk mandi orang yang kena sakit tadi. Gitu. Dan habis wudunya itu dia wudu kan, membasuh wajah dan sebagainya, itu ditadai airnya itu, lalu digunakan untuk mandi orang yang kena tadi, dilihat tadi loh, diurut tadi. Terus mari. Gitu. Nah, gitu loh ya. Kembali ke hadis, kembali ke ayat yang saya sampaikan tadi. Nabi Yakub itu melihatnya begitu, kingko nek enek uang, delok kagum gitu, padahal mereka kan bukan orang-orang Islam, tidak menyebut nama Allah. Nanti kena madorot, ada orang yang punya kekuatan mata, terus tadi yang dilihat itu kena madorot. Nah ini jadi di hadis ini, di ayat ini, itu kaitannya dengan ain itu tadi. Jadi Nabi Yakub
berhati-hati. Engko nek anak-anakku engko delok wong udah gumun engko nek wong lanang ana gagah-gagah ngene iki. Terus ada satu di antara mereka yang punya kekuatan mata, al-ain tadi, maka bisa jadi bermanfaat terhadap saudara-saudara Nabi Yusuf ini. Itu lah ya. Itu ya, makanya Nabi Yakub mengatakan, tapi Nabi Yakub juga mengatakan itu la ughni ankum minallahi syai'a, tidak mencukupi dari Allah. Kalau ternyata tetap walaupun duit-duit tetap ada yang begitu dan enak mandorat ya wis, tapi kita tawakal, kita ikhtiar dulu gitu. Kita ikhtiar, diikhtiari. Ojo diketok-ketok kene ku wau. Nah, gitu. Makanya tadi disampaikan hal yang seperti itu. Karena memang Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub itu memang terkenal ganteng-ganteng gitu loh, gagah-gagah, gitu, sebagaimana Nabi Yusuf. Yang paling ganteng memang Nabi Yusuf, tapi yang lain-lain juga terkenal itu. Makanya berhati-hati, disuruh hati-hati. Hati-hati ya oleh Lebu Mesir itu coba bareng-bareng ngakeh nyolok, terlalu mencolok, pisah-pisah. Kono. Karena untuk masuk ke Mesir pada waktu itu konon ada 4 gerbang. Pintu gerbangnya ada 4 gitu. Kan pecah-pecah dari papat kono gitu, dipecah-pecah gitu. Biar tidak ketahuan. Gitu ya, itu ceritanya seperti itu. Nah, ini itu kemudian dibawa oleh para ulama kepada yang lebih luas. Makanya kan ada tuh yang anjuran nenggon profil WA rasa nganggo foto gitu loh. Karena bagian berpendapat, nggak tahu terbukti apa enggak, saya nggak tahu sih, cuman bagaimana berpendapat itu walaupun delok foto itu juga bisa gitu loh. Jadi orang tadi padahal dia tidak tahu punya kekuatan mata, orang ngerti dia tidak tahu siapa di antara kita barangkali yang punya kekuatan itu tidak tahu. Makanya kita kalau mengagumi orang, cah cilik biasanya nggih, wah bocah ini kok ganteng nih, ini ayu nih, cah cilik itu, aku yang anak kecil gitu kayak nyenengke gitu, sebutlah nama Allah gitu, masya Allah, wa subhanallah, alhamdulillah, wa Allahu akbar, apa gitu loh. Dengan begitu, kalau kita punya kekuatan mata itu tidak akan membahayakan orang yang kita lihat itu tadi, betul loh. Nah, kalau kita bisa begitu, nek awake dhewe iso ngoten, nek wong liya, lah masalahnya itu. Nah, gitu loh. Nek wong liya lah itu makanya terus bagian ulama kemudian tidak merekomendasikan atau malah melarang gitu loh ya, melarang kan nggen WA kan enten bisa dikai foto to nggih. Nah, itu malah jangan dikasih foto gitu. Khawatir kalau ada orang-orang yang punya kekuatan mata gelok gitu terus berdampak pada orang yang ada di foto itu tadi. Ya ngoten lho nggih. Begitu ya, ini sekedar tambahan keterangan saja ya. Yang terakhir ini yang baru-baru ini saja. Nek dulu enggak, dulu ya cuman orang melihat faktanya itu gitu, delok gitu terus sing delok itu lorong. Goro-goro dia tidak membaca zikir, tidak mengucapkan tidak menyebut nama Allah. Maka Nabi tadi mengatakan kan, ala barokta, kamu kok tidak membarokah itu gimana? Maksudnya gitu tuh. Tapi kalau baca zikir. Nah, yang sahabat tadi kemudian mari, karena Nabi tahu, oh kamu nih sebabnya, kamu wudhu, airnya ditampung lalu digunakan untuk mandi orang yang kena sakit gara-gara dilihat orang tadi. Nah, gitu ya. Ini sekedar tambahan aja, gitu. Karena pas ada pembahasan ini, begitu. Kalau kita sampai surat Yusuf, sudah lewat, pun lewat. Itu ya begitu, takfirannya seperti itu. Sebelum lanjut, barangkali ada pertanyaan dulu. Ada ya. Berikutnya surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayat ke-11 dan 12. Qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mithlukum walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adzaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Qalat lahum rusuluhu, berkata kepada mereka rasul-rasul mereka. Ini
bercerita tentang umat-umat terdahulu. Ada kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan yang lain-lain ya. Kaum Nabi Nuh berarti Nabi Nuh yang berkata, kalau kaum Ad ya berarti yang berkata Nabi Hud, kaum Samud berarti yang berkata Nabi Soleh. Gitu. Innahnu tidaklah kami, berkata kepada mereka rasul-rasul mereka, apa perkataan para rasul itu tadi? In tidaklah nahnu kami, illa kecuali basyarun manusia, mislukum semisal kalian. Aku ki yo menungso kaya dene sira kabeh. Walakin Allah akan tetapi Allah yamunnu memberi nikmat, memberi karunia ala mayyasha kepada orang yang dia kehendaki min ibadihi dari kalangan hamba-hambanya. Allah memberi nikmat kepada orang yang dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Wa ma kana lana dan tidaklah kami, tidaklah pantas bagi kami anak tiakum bahwa kami datang kepada kalian bisultanin dengan dalil, dengan hujah. Sultan itu di sini kekuatan maksudnya hujah, dalil. Illa kecuali biiznillah dengan izin Allah. Kami tidak bisa mendatangkan dalil pada kalian kecuali dengan izin Allah gitu. Sultan ini juga bisa bermakna mukjizat ya. Mukjizat yang dibawa Nabi. Wa 'alallah dan atas Allah, kepada Allah fal yatawakkal, hendaklah bertawakal, hendaklah berserah diri siapa? Al mukminun, orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah. Wa malana dan mengapakah kami tidak gitu ya, Allah bahwasanya tidak natawakala Allah. Mengapakah kami tidak bertawakal kepada Allah? Waqad hadana subulana, waqad dan sungguh hadana dia telah menunjuki kami. Dia Allah telah menunjuki kami apa subulana, jalan-jalan kami. Jalan-jalan menuju kepada jannah gitu ya, jannah pada keridhaan Allah. Wala nasbironna dan sungguh kami benar-benar bersabar. Wa dan la sungguh nasbironna kami benar-benar bersabar ala ma'azaitumuna atas apa yang kalian menyakiti kami. Kalian itu umatnya ini ya kan. Wa 'alallah dan kepada Allah, atas Allah, kepada Allah fal yatawakkal, maka hendaklah bertawakal al mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. 11-12 surat Ibrahim ini menunjukkan bahwa para nabi dulu itu berkata kepada umat-umat mereka masing-masing, aku ki yo menungso kaya dene kowe. Ning bedane Allah ki paring apa jenenge? Karunia, paling napa? Nikmat sak kersane kepada orang yang dia kehendaki. Maksudnya nikmat di sini nikmat berupa kenabian itu. Jadi yang dijadikan nabi ya dipilih oleh Allah. Singgi dijadikan nabi singgi ora gitu kan. Maksudnya gitu. Lah kami tidak bisa mendatangkan hujah, alasan, kekuatan, mukjizat kecuali dengan izin Allah. Gitu loh. Artinya nabi itu manusia biasa. Kalaupun dia bisa menunjukkan hal-hal yang luar biasa, itu ya karena disuruh oleh Allah, diperintahkan, diizinkan oleh Allah, betul lho. Ora karep-karepe dhewe mboten. Nabi Musa misalnya nggih, Nabi Musa punya mukjizat tongkat, diuncalke dadi ula, ditutukke tengen laut terus terbelah lautnya. Itu ya ramung ora bendina ngoten nggih mboten gitu lho. Terus dolanan anake apa ya enek nggih. Diuncalke dadi ula mboten, tidak gitu loh. Kalau tidak dikehendaki Allah tidak jadi ular, enggak. Kalau Allah menghendaki ya, artinya Nabi Musa melemparkan tongkatnya itu kalau disuruh wae. Jadi kok kon uncalno tongkat Musa, diuncalke dadi ula.
gitu loh. Tidak kok setiap saat, tidak jadi ular, enggak, itu bukan tongkatnya kok, tapi Allah menghendaki gitu loh. Ngoten ya. Mujizat seperti itu. Demikian juga di tepi laut misalnya, tutuke orang apa-apa tutuke. Ya ora apa ora berubah apa-apa, ngoten lho. Ketika Allah menghendaki, pukulkan itu tongkat kamu ke laut, pukulkan lautnya terbelah. Nah, gitu loh. Itu karena kehendak Allah. Maka ini bentuk apa istilahnya? Andam asor. Nah, terus Jawa itu. Dia itu Nabi itu orangnya tidak sombong. Berapa namanya? Tawadhu. Nah, gitu loh. Kami ini manusia biasa kayak kalian. Makanya nanti kalau ada apa-apa, jangan ditutup. Loh kok yang ngene lho, emang menungso biasa kok. Gitu loh. Mong bedane sing kene diparingi wahyu, sing kono ora gitu loh. Kita sama Nabi Muhammad itu, sallallahu alaihi wasallam, bedanya beliau dikasih wahyu, kita enggak gitu. Gitu saja. Makanya kalau secara zahir makan, minum ya sama dengan kita gitu loh. Sama dengan kita, sama juga menikah, juga punya anak, iya sama dengan kita gitu loh. Sama dalam hal manusiawinya sama dengan, ya pernah sedih, ya pernah seneng, iya sama gitu. Podo. Justru karena itulah maka iso dicontoh ngoten lho, bisa ditiru. Karena menungso to nggih. Coba nek malaikat, kan mungkin dong, oh iya malaikat kok ora duwe nafsu, kan gitu. Nah, manusia kan sama dengan kita sehingga bisa dicontoh. Nanti kalau ada orang ora iso ki dilakoni, Islam iso dilakoni. Nanti Nabi Muhammad jadi saksi gitu. Jadi saksi. Lho ini saksinya. Muhammad itu loh bisa ngelakoni. Nabi Muhammad itu bisa ngelakoni, kok kamu tidak bisa? Loh gitu. Nah, jadi saksi. Makanya ketika dibacakan ayat ini kalau ini sing surat nomor niku sing kaifa idza ji'na bi kulli ummatin syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Itu Nabi nangis. Diwacana Ali Ibnu Mas'ud tekan ayat niku mau surat An-Nisa niku. Ayat berapa? Kaifa idza ji'na bi kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dicari ya. Itu nangis kenapa? Karena Nabi kelingan sampeyan bakal jadi saksi bahwa Islam itu bisa dijalani gitu. Nanti kalau ada orang yang nolak, nggak bisa ya Allah, agama sampai sudah dipraktekin. Lho iki lho enek Nabi Muhammad, iki kau laku jenenge Muhammad iki iso nglakoni Islam. Ya ora kok ora iso, kowe wegah kuwi. Oh gitu. Dibegitukan. Nah, jadi Nabi melihat begitu kan susah gitu. Duh, piye menyaksikan begitu sehingga orang itu jadi disiksa gara-gara tidak mau menjalankan al-Islam gitu. Kembali ke sini tadi, maka wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Maka kita juga begitu, hendaknya kita bertawakal kepada Allah. Terus mengapa kami tidak bertawakal? Lah Allah itu sudah menunjuki kami, waqad hadana subulana, jalan-jalan kami. Dan kami akan tetap bersabar atas gangguan atau penyakitan yang kalian timpakan kepada kami. Jadi, Nabi Nuh niku nggih, Masya Allah. Dakwah ditolak, woy. Sekian ratus tahun berdakwah yang ikut cuma sedikit saja dari kalangan umat beliau, gitu kan. Tapi sabar beliau. Ini da'atu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku tuh ngejak ya Allah, ngejak umat saya itu lailan wa nahara, malam dan siang, rino wengi. Malam siang kami ngejak umat saya ini ya Allah. Tapi falam yazidhum du'ai illa firara, tidak menambahi dakwahku itu kecuali lari. Mereka lari menjauh dari dakwahku. Itu Nabi Nuh. Summa ta'uduhum jihara, summa a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Aku dakwah terang-terangan yo, rahasia lirih-lirih yo, kabeh tempo semuanya itu. Itu begitu. Itu Nabi Nuh. Nek kira-kira dhewe ngoten nggih. Nek dhewe kon dakwah, kon ngejak wong, rasa suwe-suwe, setahun wae. Ning bendina lho. Tapi lah bendina lho niku. Ta'udu kami lailan rasa suwe, terus setahun lah. Rong sasi wae. Kira-kira sabar mboten lho. Ditolaki terus loh nih. Subhanallah. Itu Nabi Nuh bukan setahun 2 tahun, ratusan tahun. Masya Allah, ratusan tahun dakwah itu ditolaki wae. Ya ada yang ikut tapi sedikit. Nah itu loh ya. Jadi kita diajari oleh
oleh teladan kita itu ya Nabi itu bagaimana kita bersabar gitu. Kira cobi ngejak sinten misalnya bapaknya atau mungkin ibunya atau siapa yang mungkin belum ada yang belum mau sholat barangkali gitu ya. Nek ngejak ngising sabar gitu. Ora gelem sesuk dijak neh. Wong Jawa biasanya kan ngejak tanggane misalnya. Lho Pak, sholat Pak. Nggih, ini rakpang nggih. Nggih ini rak kepanggih gitu. Wong Jawa lah dijak ora mungkin, mboten ora mungkin. Nggih mesti. Sholat nggih, Mbah. Nggih. Sholat nggih, Mbah. Nggih. Lah kok mboten tindak, Pak? Nggih, salah sokdal. Kan gitu ya. Salah sokdal kapan? Nah ya kita sabar gitu. Sabar. Dina mucal nggih, mucal ngaji niku lho nggih. Nih Pak Margino ngene mucal ngaji. Sing diulang ora iso-iso ya sabar. Petah-petahan nggih. Petah-petahan kalian muridé biasane. Sing luwih sing dhisik bosen sapa ya sing kalah gitu. Enggak apa-apa, ya diajari saja, enggak bisa, tetap diajari. Wong kene golek ganjaran. Muridé ki ngoten ra iso, ora apa-apa, ra iso. Tetep sinau. Ngoten lho nggih. Itu cara untuk mendapatkan apa pahala dari Allah itu begitu. Nah, makanya kita tawakal, sabar. Ya mulang teng mriku teng pundi. Diri subuh mriku sadeng mriku. Ora mudeng-mudeng diulang. Ora mudeng-mudeng wong sebagian buta huruf tidak bisa melihat, bukan bisa melihat, bisa baca gitu. Ya tidak apa-apa, ini sabar. Terus kira-kira mereka sangat paham apa itu. Ya, jangan memaksakan diri untuk yang mereka tidak paham. Baik, kemudian surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Wa tawakkal dan bertawakallah 'alal hayyi kepada zat yang maha hidup. Allah itu al-hayyu, maha hidup. Alladzi la yamut, yang tidak mati. Allah itu hidup dan tidak pernah mati, tidak akan mati. Wasabbih bihamdihi, dan bertasbihlah, maha sucikanlah bihamdihi dengan memujinya. Bertasbih, bertahmid gitu loh ya. Subhanallah, alhamdulillah. Wa kafa bihi, dan cukuplah dengan dia. Cukuplah Allah itu bidunubi ibadihi, dengan dosa-dosa hamba-hambanya. Khabiro, maha waspada, maha sangat mengetahui, sangat banyak khobarnya, khabir. Allah itu cukup untuk mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Artinya delik-delik kaya ngopo ya Allah pirsa. Gitu. Makanya jangan delik-delik. Nek terang-terangan ya aja, malah dosa terang-terangan. Delik-delik ya aja wae terang-terangan. Ini juga perintah untuk tawakal al hayyil ladzi la yamut. Lalu di surat Asy-Syu'ara itu keliru nggih, harusnya 217 itu. Nomor iku sane piro? 17. Nah, kurang siji tengah ini. 217 bukan 27. Wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah, berserah dirilah kepada Al-Aziz yang maha gagah, Ar-Rahim yang maha penyayang. Allah juga Al-Aziz itu maha gagah, Ar-Rahim maha penyayang. Suruh tawakal kepada Allah yang maha gagah, maha penyayang. Lalu surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat 79. Fatawakal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin. Maka bertawakallah kamu kepada Allah. Innaka, sesungguhnya kamu, 'alal haqqil mubin, di atas kebenaran yang nyata. Hak, kebenaran, al-mubin, yang nyata, yang terang. Kamu itu, wahai Muhammad, kamu berada di atas kebenaran, maka berserah dirilah kepada Allah, tawakal gitu. Jangan putus asa, jangan putus harapan, jangan, tetap saja berdakwah, tawakal kepada Allah. Surat Al-Ahzab ada dua nih, ayat 3 dan ayat 48. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila, dan bertawakallah kepada Allah, wa kafa, dan cukuplah
billahi dengan Allah itu wakila sebagai pengurus, wakil sebagai pengurus yang mengurusi. Lalu ayat 48 surat yang sama, wala tuti'il kafirina wal munafiqina wa ta'adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Wala tuti' dan janganlah kamu menaati, ojo taat kepada al-kafirin, orang-orang kafir. Kamu jangan menaati orang-orang kafir. Wal munafikin dan orang-orang munafik. Ojo taat orang munafik. Jangan taat pada orang kafir, jangan taat pada orang munafik. Wada azahum dan tolaklah atau biarkanlah azahum gangguan mereka. Itu tinggalkan, biarkan azahum gangguan mereka. Wa tawakkal 'ala Allah dan bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila dan cukuplah Allah itu sebagai pengurus, sebagai wakil. Ini yang pertama ya, yang dimaksud itu tidak boleh taat itu terus menerus. Ojo taat orang kafir, juga taat pada orang munafik. Tetap dalam apa yang kamu jalani itu, kebenaran itu. Taat karo orang kafir aja cemplungin rokok nih, orang kafir orang-orang buruk kok ditaati, jangan. Gitu. Tapi ini tidak berlaku mutlak loh, maksudnya gini. Ini kan yang berkaitan dengan masalah din. Tapi kalau misalnya wong kafirnya itu jadi bos gitu, nah kita kerja di situ, ya mestinya di kamar kudune gelem no. Kono sing misalnya dia punya proyek gitu ya, kita kerja di situ, terus di kono ketika apa no, gak tak taruh wong kafir, ya orang digaji ya ngono, gitu. Nah itu bukan begitu maksudnya, bukan itu lah ya, jangan salah paham. Ini kaitannya dengan urusan din, ya maksiat ya itu gelem. Walaupun bawahan, ini sejak maksiat itu gelem, jangan mau, gitu loh. Jangan mau. Kemudian saya kira aku sholat yang gini, ya golek gawean liya wae nek ngoten. Nah, gitu loh ya. Cari pekerjaan lain. Jangan mau kalau disuruh maksiat. Kira-kira nyambut gawe sing wedok kudu copot kudung ya, jangan mau. Golek ngon liya wae, gitu loh. Jangan mau karena begitu diajak maksiat. Terus bata azahum ini ada dua penafsiran begini. Kamu tinggalkan gangguan mereka terhadap kamu, dan yang kedua, kamu tinggalkan gangguan kamu terhadap mereka. Loh, kok iso? Ngeten. Nek kamu tinggalkan atau biarkan gangguan mereka terhadap kamu, maksudnya ya sabar gitu loh, nggih. Diganggu wis serasa bales gitu. Sebaliknya, kalau kamu tinggalkan gangguan kamu terhadap mereka, bales gitu. Jadi bales, iso bales gitu ya, tapi nggak usah dibalas. Gitu. Jadi kan yang pertama kan tadi mana tadi mudhofan ilal fa'il, jadi idhofah kepada fa'il, maksudnya ij'al idha'ahum iyyaka fi janibin wala tubali, biarkanlah gangguan mereka itu terhadap kamu itu nggak usah dipedulikan, tek nih wae itu. Terus yang lain jadi maf'ul, maksudnya idha'aka iyyahum, kamu jangan menyakiti mereka gitu. Coba balas, sekian wae. Yang tadi itu diganggu, biarkan asal dibalas. Tapi yang kedua juga hampir sama. Kamu jangan punya kekuatan pun, ojo rasa balas, rasa menyakiti mereka, walaupun punya hak. Karena orang yang dizolimi itu punya hak balas, punya hak untuk membalas. Gitu. Nah, kamu jangan balas, begitu maksudnya. Ya, itu keadaan ini kaitan dengan yang tadi yang kita bahas, yang tawakalnya ini. Dan bertawakallah kepada Allah karena Allah itu cukup sebagai pengurus. Sudah, kita pasrah saja kepada Allah, tetap ikhtiar ya tetap, nggih. Jangan kemudian tidak ikhtiar tetap, tapi tawakalnya tetap juga, jangan terus mengandalkan ikhtiar kita. Karena Allah itu yang lebih kuasa, manusia hanya sekedar berusaha, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Tidak ada, nggih? Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil